Tadi gerakan apa itu Bang yang abang di belakang saya tuh? Mencoba melepaskan skat, berintegritas supaya nyatu, karena ada sadar tidak sadar ada ajaran yang berbeda namun sama, tapi terpisah dia. Dalam diri itu kita harus satu. Kita coba untuk memohon dan petunjuknya seperti itu ya aku lakukan. Dan setelah lepas ada gerak-gerak yang memang sadar atau tidak sadar Bapak melakukan beberapa gerak. Sepertinya Bapak tuh mengambil sesuatu, senjata, mengambil senjata. Yang kan kayak tapak kan gini. Ya. Makanya tadi aku tanya yang senjata panjang itu, apakah itu? Terus tadi Bapak ngasih sama aku. Iya. Minta, terus ada mengambil beberapa tumpukan tanah sepertinya. Tanah ya. Ini dia. Bapak tunjukin tuh. Apa maksud itu? Terus Bapak ambil lagi dari kiri, kumpulin. Sini. Iya. Sepertinya ada gerak. Hanya saja tadi memang ada yang sepertinya sudah cukup. Nanti semakin banyak sudah cukup. Sepertinya diselesaikan. Terus menerjemahkan gerak itu aku. Apa bro? 1000. Apa bro? Pacarku. Apa sih ini bro? Apa? Hah? Apa bro? Dokter. Oh dokter. Dokteran. Nanti periksa mama ya. Mana yang sakit ya? Yuk. Yuk. Paling makanan. Ini untuk aku Bang. Ya, itu masih banyak tadi. Oh ya, mau lihat nih. Oh dokter. Oh ini dokteran. Ini. Oh nanti kalau jadi dokter yang benar ya, ini handset tapi nggak apa-apa banyak dokteran. Bisa di. Siap guru Bapak. Siap guru. Tapi senjata asli terdahulu leluhur memang panjang itu. Jadi kalau yang dipakai Raja Singamangaraja itu dia 2 kayak gini. Itu tadi yang aku tunjukin. Bersarung tapi. Iya, bersarung. Itu pun senjatanya Nabi Muhammad juga cadik 2 gitu. Cadik 2 gini ya. Kayak tadi. Tapi di bagian ujung. Oh. Kalau ini kan 2 dari pegangan 2 langsung kan. Tapi kalau senjata Nabi itu panjang. Kalau itu kan lurus gini. Kalau dia enggak pecah 2 gitu. Oh, yang gini. Ini nanti sarungnya gimana? 2 sarung. Kalau di hal-hal yang dipublis kayak gitu, belum pernah aku lihat sarungnya. Tapi bentuk fisiknya ada senjata. Untuk sekarang itu sudah nggak ditemukan lagi. Ini apa Bang? Itu buku. Bapak pernah dengar Karl Marx sih? Karl Marx pernah. Karl Marx. Oh, Kapital das Kapital. Iya. Isinya globalnya tentang ekonomi politik yang tentang bagaimana bumi membuat sebuah produksi yang bisa menghidupi manusia. Komoditas. Pemikirannya ya. Pemikiran Karl Marx. Tapi kan sering dituduh analisis politiknya komunis.
Karl Marx bapaknya sosialis. Kitabnya apa namanya, buku sucinya Parbaringin. Nah, perdebatannya kenapa akhirnya tidak dikategorikan agama kan karena tidak punya kitab suci. Cuman dia sebenarnya punya kitab panduan, kitab suci. Itulah tadi yang gue bilang, Lak-Lak dan Tubagaholik yang sekarang udah musnah. Ada yang datang dari Belanda, dirampas ke, Bentuknya fisik berupa macam lontar gitu. iya lontar, dari kulit kayu. Kulit kayu. Iya, dan tulisannya kan Hamana Rata, aksara Batak. Kita selesai kontemplasi, Datang. beliau datang. Kamu nuruti kan Nemo? Langsung nang hebat ini. Halo sih. Masa yang mati? Terima kasih Bang udah diajak. Matangiang. Matong lo. Matonggo kakak. Apalagi pihak ponsel pertonggo pang persaat ini. Terima kasih Terima kasih. Gerang ini. Gerak tadi refleks ya. Refleks. Dan aku sering bergerak sendiri seperti itu Bang. Kesmas Bayoka. Di Moratakus pun seperti itu. Tapi beda situasi dan tempatnya. Tadi seolah-olah di mana, di hutan atau Nggak bisa dilogikakan. iya, tapi seolah-olahnya tadi aku lihat ada diberikan senjata. Itu makna kalau secara gaib ya, yang aku tangkap ya, yang aku tafsirkan ya dari gerakan itu, dari leluhur itu ada satu benda yang selama ini tidak, leluhur itu belum serahkan. Oh gitu ya. Belum serahkan. Kemudian datanglah aku, medianya itu, benda itu tidak lihat mata kan, tapi gaib gitu, dapat serahkan ke abang. Ya, aku terima. Ya, itu satu. Terus yang kedua, tanah tadi. Jadi itu makna di beberapa di daerah abang ini Batak ada tanah yang apa namanya berbeda makna, berbeda karena kebutuhan apalah gitu, materi apa segala macam, berpisah dia, berpencar dia, baik makna maupun budaya maupun ritual ya, di beberapa tempat. Nah, aku ambil ini tafsir aku dari gerakan tadi loh ya. Nah, di sini diambil, ada beberapa tempat diambil, disatukan. Abang lah yang dapat tugas sebenarnya. Mungkin tafsirku dapat tugas untuk menyatukan yang berpisah-pisah itu. Ada senjata, ada tanah, itu yang aku tafsirkan. Siapanya yang memberi nggak bisa tahu siapa, cuma gerakannya, cuma senjatanya panjang gitu. Nah itulah yang kemudian kami sebut dengan sorok, tres. Ya, gerakan-gerakan itu gerakan-gerakan yang di luar logika, di luar kendali. Dan itu apa? Jadi doa ketong. Mencari media. Nah, tadi. Kalau boleh. Nah, kalau kondisi aku saat itu sadar full. Kalaupun mau berhenti bisa berhenti. Kalau berhenti nanti tidak tersampaikan apa yang diinginkan oleh leluhur. Makanya aku biarkan aja, lepas gitu. Tidak. Jadi prinsip manusia aku saat itu harus tidak ada daya upaya gitu loh. Maka dia bisa bergerak.
tidak juga cuma otak bekerja hanya tafsir aja, oh kira-kira gini, badan jangan ditahan gitu, Iya, jangan tadi ditahan, aku lihat jangan ditahan, gerakan dan ikutin aja, nanti perkara tafsirnya ya setelah kita begini. Iya. Kalau akal pikir saat itu ikut, nanti jadi apa namanya, dicipta apa namanya, dihayal, Iya. dan gerakannya nggak murni. Angwit tong namanya karya-karya namanya. Ayo. Tiki pertunjukan mocak kami. Ini di sini. Di ulang tahun Siatar di tahun 2003 bunda kami mang mocak. Jadi terpisah lebar Juli. Haina botar, haina birong, haina baru saya cari benden mak. Di awal lah terpisah di acara ulang tahun Siatar. Anu di Facebook wi. Mocak kami. Tong kami nak pas apa fotona. Fotona bapak. Happy kami keluar. Saat bakti. Tunggu rapi dah. Satu. Tuh, mana nih? Mama mana nih? Sama mama nah, rokok bapak sini. Sama mama ya. Kalau sembahyang apa, Martonggo rutin hari Sabtu di mana? Di Porsea. Porsche. Abang ke sana. Iya. Hadirlah beberapa tokoh-tokoh atau pengikut ya, Iya, pengikut umat ajaran, loh. pengajaran, pengikut ajaran ya. Berpakaian sama. Tidak. Ya, tapi lebih sering secara tidak sengaja sering memakai. Jadi dengan panjang hitam. Tadi itu ya. Buku Hadi. Karya sendiri lah. Hmm. Karya sendiri. Hmm. Betul nih pudi ya tergantung lebih etik kosong. Kontra. Itu apa menceritakan bagaimana HKBP memecat aku tanpa alasan. Oh, Tanpa alasan yang bisa dimasuk akal. itulah. Perjuangan. Pertanyaan yang diulang, Bang. Apa motivasi Abang mempertahankan ajaran? Yang pertama tadi aku jawabkan bahwa itu adalah wahyu. Itu nggak bisa aku Ya, jabarkan dengan rumus-rumus yang rasional. Kemudian setelah wahyu itu sadar tidak sadar datang dan itu diaplikasikan. Aku sekolah tinggi teologi dipecat, aku sekolah pastor dipecat, sekolah tinggi teologi di HKBP IPK aku bagus,
3,17 jabatan terakhir di juga sebagai ketua senat STT AKBP. Aku praktik, aku sudah berkhotbah, dipecat. Itu sebelum lanjut, itu setelah mendapat pengetahuan tentang perbaringinan belum? Masih ajaran-ajaran impor. Aku menguasai berdakwah dengan Alkitab, aku bisa. Itu belum dapat inputan apa itu parbaringin, praktikanya seperti apa. Nah, di Sekolah Tinggi Teologi HKBP ada mata kuliah ASUKE namanya, Agama, Suku, dan Kebatinan. Baru yang kedua mempelajari antropologi budaya Batak. Lalu yang ketiga belajar sosiologi agama di budaya Batak. Aku turun meneliti. Pada waktu itu aku semester 8 dengan IPK 3,7 turun riset penelitian lapangan dari kampus. Tapi sebelum itu ULUS sudah sering aku buat aksesoris lah, sudah sering, bahkan sudah sering mendiskusikan tentang bagaimana ini Kristen ini sudah mendegradasi sudah meruntuhkan nilai-nilai adat Batak, bukan budaya tapi adat. Adalah hal yang berbeda, budaya dan adat. Budaya adalah sebuah kebiasaan, tapi adat adalah sebuah ajaran yang memang harus dilakukan. Kalau rokok juga budaya. Kita teliti dengan bahwa aku bisa bersaksi kekristenan merusak, bahkan ada niatan untuk membumi hanguskan adat Batak itu, karena dinilai ada nilai-nilai spiritual. Setelah studi kasus secara teoritik dulu di kampus. Setelah belajar ASUKE, agama suku kebatinan, belajar sosiologi agama Batak, belajar antropologi budaya Batak, aku turunlah penelitian. Aku pilihlah Parmalim pada waktu itu. Aku belum tahu merah hitam putih, aku belum tahu. Ya turun dengan basis akademik. Iya. Di mana lokasi? Di Laguboti. Pusat Parmalim itu di Laguboti ini. Itu di Huta Tinggi. Ada komunitas. Ada di situ, ada Kampung Hasibuan, Kampung Lubis. Masih kental itu. Dan memang di situ pusatnya. Jadi kalau ada ibadah se-Indonesia Parmalim, ya datang ke situ. Mau dia Parmalim yang domisilinya di Jakarta, di Bandung, di mana, dia akan datang ke situ. Aku meneliti, aku ngobrol-ngobrol dengan mereka. Nah di situ mulai terasa energi-energi ketika ngobrol bersama dengan mereka. Kurasakan berbeda dengan ngomong dengan pendeta, dengan ngomong aura beda. Tapi dasar aku yang pertama adalah meneliti. Fides queres intellectum fides queres, artinya pengetahuan menggapai iman akan mencapai pengetahuan. Fides queres intellectum fides queres. Nah dengan pengetahuan itu muncul yang sering disebut dengan iman kebatakan, bahwa ternyata ada dogmatika agama, dogmatika ajaran Batak yang selama ini disembunyikan. Pertanyaanku, kenapa ini disembunyikan? Nah saat aku seminarkan secara resmi di kampus, riak-riak untuk mengeluarkan aku sudah kelihatan. Ini singkat cerita, ini harus dipecat ini. Itu kan subjektif ya, terlalu. Ya. Kembali lagi. Itu belum melakukan praktika parbaringin. Belum. Baru sebatas ilmu pengetahuan yang didapat dari komunikasi dari kampus dan komunikasi sementara dengan tokoh-tokoh Parmalim. Meneliti ya. Belum melakukan praktika ya. Terus pada saat itu mungkin apa ya aku orang Batak? Berarti aku tidak memahami apa itu Batak. Ku coba membuat polling setiap kampus. Orang Batak aku tanya, kau mengerti nggak apa artinya Allah dan menjadi nabulun? Kamu ngerti nggak Batak itu sesungguhnya apa? Dominan mereka bilang tidak. Ya lebih banyak dari, katakanlah dari 10 orang yang ku coba tanya,
9 orang Tidak tahu. itu tidak tahu. Satu orang ragu-ragu. Satu pun ragu-ragu. Iya. Kecuali aku ngomong dengan Batak Malim ya. Beda lah. Iya. Aku ngomong Batak yang sudah didominasi pemikiran oleh ajaran-ajaran impor. Nah, pada saat itu aku diskusi dengan Bapak beliau yang kebetulan Masih hidup. sekarang tidak lagi. Ngobrol-ngobrol. Bapak praktisi Barbaringin sudah masuk AKBP. AKBP Tulen. Bapak. Oh Tulen. Ya, ya. Yang setiap minggunya gereja dan setiap harinya baca Alkitab. Ya. Terus Tapi tidak ikut ke penatua-penatua gitu, tidak aktif dalam aktivis gereja seperti penatua. Dia hanya ke gereja dan membaca Alkitab, ke gereja membaca Alkitab. Dan dia di satu ketika dia bersaksi bahwa dia juga pernah masuk ke komunitas golongan Siraja Batak. Malam itu Golongan Siraja Batak ini Barbaringin. Barbaringin. Ya. Banyak hal yang diterangkan oleh dia dan akhirnya dia memutuskan ke Kristen. Kenapa? Karena kehidupan sosial pada waktu itu memang siapa yang tidak siap dikucilkan jangan masuk ke Parmalim, jangan masuk Barbaringin. Makanya Parmalim itu kalau membangun sebuah kampung juga ya orang-orang itu aja di situ. Membangun kampung di situ semua, membangun kampung di situ semua. Jarang yang bersosialisasi. Waktu itu aku sudah sampai memikirkan tentang keterjajahan Indonesia ini ketika dia tidak memeluk 5 agama ini disebut komunis. Maka komunis harus dibantai. Itulah. Jadi kau Parmalim, kau komunis bantai, kau Kejawen, kau komunis bantai. Yang menarik tadi Bang, apa yang disembunyikan di adat Batak di yang tadi itu di apa itu? Dalam filsafat manusia kan tidak hanya tubuh dan raga, tapi ada jiwa. Jiwa ini yang akhirnya untuk memupuk badan ini aku harus makan nasi, minum air, makan vitamin supaya aku berkembang. Memupuk ragaku, memupuk jiwaku, aku harus banyak mengadopsi ajaran-ajaran supaya ini bisa bertumbuh. Secara teologisnya kan seperti itu. Ajaran ini yang disembunyikan. Apa? Yaitu bahwa masyarakat Batak dimulai dari si Borong Dek Parujar itu sudah bertuhan. Dia sudah mempunyai sastra-sastra doa. Dia sudah mempunyai teknik-teknik penyaluran energi dari badannya. Ini yang disembunyikan. Dan mengubah semua sastra-sastra doa adalah salah satu cara bagi mereka untuk membuyanguskan sejarah. Ini yang disembunyikan oleh aku tidak tahu siapa, apakah ini pekerjaannya penjajah, apakah ini pekerjaannya misionaris, atau ini pekerjaannya siapa. Disembunyikan dalam pengertian apa tuh Bang? Tidak diajarkan ulang. Oh, tidak diajarkan ulang tentang misalnya ada sastra-sastra ada sastra-sastra misalnya manat maho asana tertutup dengan asana terhubung. Kau harus hati-hati, itu yang mau diajarkan. Kau harus hati-hati dalam melangkah dalam ini. Ini justru memang diajarkan ulang ke generasi-generasi Batak yang sekarang ini. Tentang budaya originnya ya. Iya, budaya originnya itu. Kenapa Abang sekarang ini masih seperti juga aku lihat konsisten ya, pegang setelah memahami secara akademik, meneliti langsung, didapatlah bahwa ada yang disembunyikan, ada niatan juga untuk mengembalikan nggak? Iya, dengan cara jadi setelah orang tua ini yang aku hormatin ini berangkat kembali ke Banua Gijang yang tadi aku sebut Banua Gijang itu,
aku merit lah. Jadi aku merit nggak disaksikan oleh mereka. Aku merit dengan satu pesan sebelum bapak ini meninggalkan dunia ini. Dia bilang, ya kalau kau mau jadi parmalim silakanlah jadi parmalim, tapi menjadi parmalim yang benar lah. Akhirnya aku secara adat ditabalkan artinya Disahkan. ya disahkan lah, ya udah ikutilah parmalim ini katanya. Tapi dengan catatan ya kembalilah ke kampung. Inilah jalannya aku kembali ke rumah ini. Ini kesaktiannya, ini rumah beliau yang dibangun. Berarti masih mahasiswa sudah mulai belajar ke parmalim. Waktu mahasiswa, tapi dengan Akademik. ya, dengan rasionalisasi. Belum berpraktika parbaringin. Kemudian sampai belajar, sampai mengetahui itu di Balige itu. Sampai ya masih dalam tahun 2012 aku dikeluarkan dari HKBP, dari sekolah dan sekaligus dari gereja. Aku dikeluarkan, ya aku mulailah bertualang, pergi ke Pusuk Buhi, pergi ke Sono Kudon, pergi ke Dairi. Siapa suruh? Hati ini. Terus Termasuk ke kaldera ke Sibisa itu. Jadi Sibisa itu tempat yang dulunya sebenarnya adalah sakral. Jadi tadi orang rumah itu mamanya anak-anak itu dari situ. masih bisa. Iya, dari Sibisa kamu. Belajar sendiri berarti, cari tapak kelasnya sendiri. Iya, napak kelas sendiri, coba ngobrol dengan masyarakat. Lalu akhirnya aku memutuskan lah untuk ternyata aku Batak dan harus kembali. Jadi aku harus pulang menjadi orang Batak. Full gitu ya. Ya harus pulang. Jadi setelah menikah masih di Katolik. Karena Katolik masih bisa diizinkan untuk margodam. Oh gitu. Nggak pakai keyboard. Oh gitu ya. Ya. Terus berguru kepada tentang barbaringin. Nah, akhirnya setelah aku diberkati di Katolik, sakramen pernikahanku selesailah. Kuanggap aku menganggap ajaran yang diajarkan sama aku tentang kekristenan kuanggap selesai karena aku diberkati Katolik. Setelah aku menjadi Katolik, ini anak-anak nggak jadi Katolik lagi. Kami masuklah karena Jokowi sudah memberikan peluang untuk ku ingatlah apa yang dibilang Bapak. Aku juga pernah di golongan Seraja Batak. Ku carilah golongan Seraja Batak ini. Di mana golongan Seraja Batak ini? Karena yang kutemu selama ini kan yang masih putih. Ku carilah golongan Seraja Batak, dapatlah di Persea. Nah, sakramennya mereka ini dari situlah. Dari parbaringin. Dari Perbaringin. Jadi orang ini yang dari lahir sudah sakramen Perbaringin. Adiknya juga sudah sakramen Perbaringin dari lahir. Kau pernah tahu dan mempelajari untuk apa namanya kok anak lahir segala macam. Iya. Cuma nggak detail. Nah sekarang mereka nggak dibaptis di gereja lagi. Mereka sudah, kalau dalam bahasa Batak, martutuaik. Iya, martutuaik. Jadi mereka sudah martutuaik. Inputan dominan tentang parbaringin itu dari golongan Seraja Batak. ada apa yang tadi itu bukan? Iya, salah satunya. Siapa namanya? Amang Bakara. Dia di Reval. Dia di pinggiran Danau Toba. Itu tulen asli. Tulen. Tapi istri Islam. Kemudian mengikut dari Parbaringin. Jarang kaum akademis ya, kecuali kalau dari leluhurnya sudah barbaringin, dia tidak bisa menjelaskan seperti ini. Begitu dari akademis sudah belajar banyak teologi segala macam, back belajar kan tentang barbaringin, itu beda ini. Akhirnya kan monoteisme itu terpisah dari seolah-olah terpisah karena utusan-utusan yang berbeda. Katakanlah misalnya Islam utusannya adalah Rasulullah Muhammad, Rasulullah. Di Kristen Yesus dan di Perbaringin itu ada sisinya Mangaraja. Ini yang akhirnya membuat seolah-olah tidak monoteis. Jadi asli sebenarnya monoteis ya. Monoteis, tapi rasul-rasulnya, utusan-utusannya yang mempunyai mulut berbeda. Tiap hari Sabtu di Bali Giat di Porsche. Persea. Mau lihat nih, makasih. Ada beda bang waktu masih di Kristen
sekarang Parbaringin secara subjektif ya pribadi, Ya. kenyamanannya, Kalau bicara kenyamanannya kan jiwa. hanya karena aku ini sekarang terisolasi. Jadi sempat di satu titik aku nggak mau makan sembarangan. Jadi sosialisasi aku ke masyarakat itu seolah-olah jadi tersekat. Jadi contohnya sekarang ini nggak tahu 3 tahun ini aku nggak ada kerja, nggak ada apa penghasilan, tapi aku masih bisa makan dan minum bersama kamu. Karena aku membatasi diri untuk kayak udah inilah waktu ketemu dia di Batam. Aku bahkan nggak mengenal. Tapi Gom kenal. Kenal. Dia nggak kenal abang. Iya. Aduh. Ketemu beberapa orang di hadapan Uda ini yang dia kenal benar sama aku, dia sebutkan detail tentang aku, tapi aku justru nggak kenal dia. Nah, ada satu keterpenjaraan menurut aku. Kalau secara batin dan jiwaku aku lepas, aku tidak. Kenapa nggak kenal Gom? Karena belum pernah jumpa. Mengurung diri aku setelah. Tapi Bang Mam belum pernah lihat fisik Gom. Kalau menurut apa pengakuan kami bersama, kami sering papasan kan. Tapi nggak tahu kalau ini Gom itu siapa. Nah kalau Gom tahu ini dari apa? Itu dari pertama lihat, kan baru dengar. Kalau dengar udah Lama. hal yang biasa lah itu kan. Tapi yang paling jelas pertama lihat lah, mulai abang ini mengucapkan kaki di sini, di kembali ke itu kan. Nah, saat di pelabuhan sana. Oh, di film saya langsung secara fokus. Oh. Lihat ini pernah tahu atau pernah kenal gitu. Langsung spontan langsung Pak. Tahu kalau orang ini orang Pintu Bosi gitu. Ya tahu lah Pak. Karena Ilham itu tadi langsung memang tujuan ke situ. bukan berarti terdahulunya sering jumpa, sering ngobrol enggak. Enggak, baru kali itu. Baru kali itu. Ngobrol nggak pernah. Aneh ya. Tapi lihat fisiknya Ricardo pun baru saat itu di pelabuhan itu. Ya, Aneh. Anehnya kenapa? Tepat pula dibawanya ke Pintu Bosi kan? Kan banyak orang itu. iya, balik kita mesti tiba. Hai, bos. Oh, jadi ya nih. Oke.